Jangan lupa teman, tekan tombol subscribe-nya dan tekan juga loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang saya cintai, semoga sahabat semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu konsisten istiqomah dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sang Maha Suci menciptakan malaikat yang terbuat dari nur cahaya. Mereka diciptakan hanya untuk beribadah, menjalankan perintah Allah, mengatur alam semesta ini. Karena mereka tak dilengkapi dengan nafsu, mereka hanya beribadah saja, suci dan taat dalam penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa senangnya kalau setiap hari kita didoakan oleh para malaikat makhluk yang suci ini. Doa-doa mereka sudah pasti makbul dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjadi manusia yang selalu didoakan oleh para malaikat? Ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan agar kita senantiasa selalu didoakan oleh makhluk yang suci ini. Salah satunya ialah dengan melakukan sholat berjamaah di masjid atau di musola. Dengan kita rutin melaksanakan sholat berjamaah, kita akan tergolong orang-orang yang selalu didoakan oleh malaikat. Siapakah orang yang tidak ingin mendapatkan doa dari malaikat? Tentunya kita semua pasti menginginkannya. Namun tidak sedikit kaum muslimin yang tidak tahu atau tidak paham dengan amalan-amalan atau ibadah yang bisa membuat kita didoakan oleh para makhluk suci ini. Sungguh orang-orang yang enggan dan malas melangkahkan kakinya menuju masjid atau musola untuk beribadah sholat berjamaah ialah orang-orang yang merugi. Sholat berjamaah bukanlah persoalan sepele, sebab Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memberikan keutamaan dan pahala yang besar untuk orang yang senantiasa sholat berjamaah. Sholat berjamaah merupakan ibadah yang berpahala sangat besar. Setiap langkah kaki kita menuju masjid atau musola akan dihitung pahala dan akan diampuni dosa-dosanya. Jika sholat berjamaah, pahala yang akan kita dapat ialah 27 derajat lebih banyak ketimbang sholat sendirian. Terlebih apabila kita berada di saf pertama, maka semakin banyak pahala dan keutamaan yang akan kita dapatkan. Dalam hal ini sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf pertama. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Al-Mula Ali Al-Qari dalam kitab Mirqatul Mafatih menjelaskan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Menurutnya, maksud salawat Allah Subhanahu wa taala ialah turunnya kasih sayang Allah kepada hambanya yang melakukan ibadah tersebut. Sementara maksud salawat malaikat ialah doa agar pertolongan dan ampunan Allah senantiasa menyelimutinya. Sebenarnya yang mendapatkan sholawat dari malaikat tidak hanya orang-orang yang berada di saf pertama, tetapi juga di saf yang kedua. Namun orang yang di saf pertama akan tetap lebih utama. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis berikut ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf pertama ketika sholat. Lalu para sahabat bertanya, dan kepada orang-orang yang ada pada saf kedua, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf pertama ketika sholat. Lalu para sahabat berkata, dan saf kedua wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan kepada orang-orang yang berada di saf kedua. Hadis riwayat Ahmad. Hadis tersebut cukup menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya juga bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf kedua dalam sholat berjamaah. Namun orang yang berada di saf pertama lebih utama dari mereka
karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai harus mengulang sholawat Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya kepada orang-orang yang berada di saf pertama sebanyak 2 kali. Begitu besarnya keutamaan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berada di saf pertama dalam sholat berjamaah. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar jangan sampai seseorang sengaja terlambat dan enggan berada di saf terdepan, sebab hal ini akan menjadi penyebab bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengundurkannya masuk ke surga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut: kalian majulah ke depan dan bermakmumlah di belakangku, dan hendaklah orang yang datang setelah kalian bermakmum di belakang kalian. Suatu kaum terus-menerus membiasakan diri terlambat mendatangi sholat, hingga Allah juga mengundurkan mereka masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menandakan utamanya orang yang berada dalam barisan yang saf pertama. Sungguh beruntung sekali buat orang yang datang lebih awal dan berada di saf depan. Ia akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Keberuntungannya di dunia karena dia selalu berusaha mendatangi setiap seruan Allah baik dalam keadaan susah ataupun senang, sehingga Allah pun mencukupi semua kebutuhannya di dunia. Allah akan selalu memberikan pertolongannya kepada orang-orang yang selalu mengingatnya dalam keadaan apapun. Setiap masalah yang menimpanya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menolongnya, sehingga hidupnya tidak akan merasa sempit atau susah, karena Allah senantiasa memberikan kelapangan hidup baginya. Allah juga akan menganugerahkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Golongan berikutnya, orang yang akan didoakan oleh malaikat ialah orang yang mengucapkan amin saat sholat berjamaah ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Maka barang siapa mengucapkan amin berbarengan dengan aminnya malaikat, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, apabila kalian sholat maka luruskanlah saf kalian, kemudian hendaklah salah seorang dari kalian menjadi imam. Apabila imam bertakbir maka kalian bertakbir, dan jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin maka ucapkanlah amin, niscaya Allah mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim. Jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin maka ucapkanlah amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan sesuai dengan ucapan para malaikat maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Jika salah seorang di antara kalian mengucapkan amin, para malaikat di langit mengucapkan amin, lalu yang satu tepat dengan apa yang diucapkan yang lainnya, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Berdasarkan hadis tersebut kita bisa memahami bahwa para malaikat mengucapkan amin pada akhir bacaan Al-Fatihah imam, sehingga siapa saja yang ucapan aminnya berbarengan dengan para malaikat, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Menurut Imam An-Nawawi terdapat 4 cara agar mengucapkan amin supaya dapat bersamaan dengan aminnya para malaikat. Pertama, dengan memanjangkan hamzah dan memendekkan mim, amin. Yang kedua, dengan cara memendekkan hamzah dan mim, amin. Yang ketiga, dengan imalah dan memanjangkan di antaranya amin. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa cara membaca tersebut berasal dari Al-Wahidi yang diriwayatkannya dari hamzah. Yang keempat, dengan mentasdid mim dan memanjangkannya, amin. Menurut Imam An-Nawawi, cara baca tersebut berasal dari Al-Wahidi yang diriwayatkannya dari Al-Hasan dan Husain bin Fadl.
Semoga kita semua tergolong orang-orang yang selalu didoakan oleh malaikat dalam 2 kesempatan sekaligus, yaitu ketika kita di saf pertama dan ketika mengucapkan amin setelah imam selesai membaca Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.